Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Observasi Superindo di Kartasura. Hai, perkenalkan nama saya Indriani Puji Astuti dengan NIM 195211041 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Langsung saja kita presentasikan mengenai profil Superindo. PT Lion Superindo ini merupakan supermarket cukup terkenal di Indonesia. Supermarket ini berkembang sejak tahun 1997. Superindo tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia melalui kemitraan antara Salim Group dari Indonesia dan Delhaize dari Belanda. Superindo sudah memiliki 183 termasuk 6 gerai waralaba yaitu Superindo Express. Gerai Superindo sudah memiliki lebih dari 40 kota di Pulau Jawa dan bagian selatan Sumatera. Superindo ini memiliki tagline lebih segar, lebih hemat, dan lebih dekat. Yang kedua ada produk yang dijual Superindo. Superindo ini menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang dapat diandalkan dan lengkap serta hemat. Mulai dari makanan, minuman, bahan dapur, terus kebutuhan sehari-hari yang lainnya. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran Superindo. Yang ada yang pertama strategi pemasaran marketing nih. Ada produk yang dijual Superindo ini sangat beraneka ragam dalam kehidupan sehari-hari secara lengkap. Mulai dari makanan, minuman, bumbu dapur, perlengkapan bersih-bersih dan lainnya. Yang kedua ada price atau harga. Harga dari produk yang dijual di Superindo ini sangat bervariasi tergantung apa yang dibutuhkan. Yang ketiga ada promotion, di dalamnya ada personal selling, yaitu dengan para SPG mempromosikan kepada calon konsumen yang sedang ada promo, misalnya produk minyak, deterjen, maupun alat kosmetik. Kemudian yang kedua ada public relation, di mana mempublikasikan promo tahunan dari Superindo atau promo ada event melalui media elektronik. Yang ketiga ada advertising, di mana memperkenalkan produk yang dijual di Superindo kepada masyarakat luas melalui katalog, koran, brosur, poster, dan lainnya. Yang keempat ada place, di mana Superindo ini terletak di dekat jalan besar yang memudahkan orang-orang untuk melihat untuk datang ke gerai tersebut. Yang kelima ada people, di mana orang-orang yang terdapat dalam Superindo ini mulai dari manajer hingga karyawan yang berkompeten di bidangnya. Yang keenam ada proses, di mana dalam proses awal Superindo akan memesan kepada para distributor. Kemudian sampai di gerai Superindo, maka para pegawai mendata stok dan selanjutnya dipasang di rak-rak sesuai dengan kategorinya masing-masing. Yang ketujuh ada physical evidence. Superindo ini terdapat 183 gerai, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Sumatera. Yang selanjutnya analisis STP, ada segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama yaitu segmentasi.
terdapat 3. Yang pertama ada geografis, di mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Yang kedua ada segmentasi demografis, ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, ditujukan kepada semua kalangan yang berjenjang namun tetap menomorsatukan kualitas barang yang dijual. Yang selanjutnya ada targeting. Superindo ini menyeleksi pasar melakukan dengan cara mass market undifferentiated marketing. Yang ketiga ada positioning, di mana Superindo ini mencetak katalog dan dipromosikan melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan website resmi Superindo itu sendiri. Yang keempat ada aspek sumber daya manusia. Yang tertinggi ada store manager, kemudian di bawahnya ada asisten store manager, kemudian di bawahnya ada perishable officer, di dalamnya ada produce staff, butcher, ready to. Yang kedua ada merchandising officer, di dalamnya ada merchandiser. Yang ketiga ada cashier officer, di dalamnya ada kasir. Yang keempat ada support officer, di dalamnya ada administrasi staff. Yang kedua ada store price. Yang terakhir ada security. Yang selanjutnya ada tata letak ruang, di mana Superindo ini menggunakan pola lurus pada pengaturan tata letak tokonya. Superindo menggunakan pola lurus untuk memberikan kesan luas pada toko dan menampung lebih banyak barang, dan konsumen dapat menghemat waktu dalam mencari produk dan kontrol lebih mudah. Dapat dilihat gambaran toko Superindo itu sendiri dalam PPT tersebut. Yang selanjutnya ada perilaku konsumen. Ada ekonomi, ada sosial, ada lingkungan, ada hukum, dan teknologi. Mari kita bahas yaitu dari ekonomi. Superindo bermitra bersama petani lokal dan memberdayakan UMKM yang menjadi pemasok bagi gerai-gerai Superindo. Yang kedua ada sosial, peningkatan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesempatan kerja. Yang ketiga ada lingkungan, di mana banyak menyediakan lowongan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi buah berkualitas. Yang keempat ada hukum, di mana ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Yang kedua ada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 M-Dak/per/12/2008 mengenai pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Yang terakhir teknologi, di mana Superindo ini sudah menyediakan aplikasi My Superindo, sehingga memudahkan konsumen untuk melihat produk-produk yang sedang ada promo. Selanjutnya ada testimoni. Yang pertama ada ulasan dari konsumen. Dari Yosua, di mana Yosua mengatakan Superindo tempatnya strategis, menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari dan selalu mematuhi proker selama pandemi. Yang kedua ulasan dari Dini, di mana dia berkata selalu banyak sayuran dan buah segar.
Ada kebutuhan sehari-hari juga, dan promo-promo spesial untuk produk ikan segar. Selanjutnya ada ulasan dari karyawan. Ahmad mengatakan perusahaan tetap stabil di tengah pandemi. Banyak mendapatkan ilmu dari job sehari-hari, bisa menerapkan work-life balance, namun tidak ada jenjang karir dan kenaikan gaji kecil dan peluang untuk berkembang kecil. Yang selanjutnya ada analisis pengelolaan bisnis. Yang pertama ada menginspirasi pelanggan untuk membuat pilihan yang lebih sehat. 2. Transparansi produk. Yang ketiga ada mengurangi timbulan sampah. Yang keempat ada perubahan iklim. Yang kelima ada hak asasi manusia. Yang keenam keamanan di tempat kerja. Yang ketujuh ada integritas produk. Yang selanjutnya ada analisis kritis. Berbelanja di Superindo itu bisa langsung mengambil sayuran hidroponik langsung dari potnya. Wow banget bukan? Lalu bisa membeli ikan hidup yang bisa langsung dibersihkan serta dimasak oleh chef Superindo sendiri. Wow. Servis inilah yang hanya dimiliki Superindo daripada supermarket yang lain-lain, guys. Gimana? Wow banget. Yang kedua ada Superindo juga memiliki berbagai barang kelengkapan yang lebih komplit dibanding dengan perusahaan lain. Superindo ini juga menyediakan tester buah agar pelanggan bisa mencicipi sebelum membeli, termasuk menyediakan servis potong buah gratis. Wow banget ini guys. Jadi pelanggan tidak perlu repot-repot untuk memotong buahnya sendiri. Jadi tinggal mencoba, kemudian kalau ingin memotong sudah ada servisnya, potong buah gratis. Selanjutnya ada kelebihan dari Superindo. Yang pertama, harganya lebih murah. Yang kedua, barang lebih bervariasi. Yang ketiga, pelayanan yang ramah dan baik. Yang keempat, tata letak barang sangat rapi. Yang kelima, memiliki banyak cabang. Kemudian, kekurangan dari Superindo sendiri yaitu sirkulasi udara kurang baik. Yang kedua, kebersihan kurang terjaga. Yang ketiga, reward dan diskon relatif sering habis. Yang keempat, stok ulang relatif lama. Yang kelima, terdapat barang tidak memiliki label harga. Nah, itu kekurangan dari Superindo sendiri. Tapi juga terdapat solusi untuk mengatasi dari kekurangan tersebut. Di mana yang pertama, memperbaiki dan menata ulang tata letak serta memberikan sirkulasi udara tetap baik sehingga pelanggan dapat dengan nyaman memilih produk yang ingin dibelinya. Yang kedua, meningkatkan performa dari cleaning service dan terdapat penjaga agar tidak membuang sampah secara sembarangan, menerapkan kebersihan sebelum masuk dalam tempat tersebut. Yang ketiga, pengecekan secara bertahap dan tim pengecekan harus melihat stok produk apa yang harus diganti serta memperhatikan barang yang habis atau yang tidak ada stok akan tetap ada gitu loh. Yang selanjutnya ada selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.